Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Guru yang hebat. Berdasar hasil observasi dan survei sederhana serta asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yang saya lakukan, dijumpai beberapa permasalahan. Di antaranya, hasil belajar siswa kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan sebesar 30% siswa memiliki kesiapan belajar yang rendah, dan 56% siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Sehingga guru dalam pembelajaran belum berhasil dalam pencapaian target tujuan pembelajaran saat mengajar di kelas. Hal ini dikarenakan guru belum menyiapkan strategi pembelajaran yang tepat, belum menyiapkan bahan ajar ataupun sumber pembelajaran yang bervariasi, dan juga guru belum menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan gaya belajar siswa. Kondisi tersebut menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi saya untuk membuat sebuah inovasi media peraga pembelajaran yang selanjutnya saya beri nama Simeka Topku. Inovasi media peraga pemfaktoran persamaan kuadrat, dengan tujuan siswa bisa senang mengikuti pembelajaran dan hasilnya bisa ngetop atau meningkat. Bagaimana langkah-langkah dan hasil pembelajaran berdiferensiasi dengan Simeka Topku siswa bikin ngetop? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Pada tahap awal, sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei sederhana untuk mengetahui gaya belajar anak. Tahap ini digunakan untuk mempersiapkan bahan ajar yang diberikan kepada siswa. Dalam hal ini, saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk kumpulan video pembelajaran yang saya peroleh dari beberapa sumber yang ada di YouTube. Saya juga membuat media peraga pembelajaran serta lembar kerja siswa, tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak. Pembelajaran dimulai dengan cara mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada saat itu adalah bagaimana siswa bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dan bagaimana siswa bisa memecahkan masalah berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Selain itu, bagaimana siswa bisa memiliki sikap gotong royong dan bernala kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya membagi siswa menjadi 4 kelompok. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan menyimak video pembelajaran yang ada di HP masing-masing, yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar visual akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melihat video yang ada di YouTube, yaitu bagaimana cara memfaktorkan. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yang sambil bermain, siswa akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan papan luasan persamaan kuadrat atau yang saya beri nama Palu-Maku. Media Palu-Maku ini akan mengubah dari bentuk aljabar persamaan kuadrat menjadi bentuk konkret, yaitu bentuk persegi atau persegi panjang. Dengan media Palu-Maku ini, siswa akan bisa menentukan luas bentuk persegi panjang, sehingga akan diketahui panjang dan lebarnya, sehingga akan diketahui bagaimana bentuk faktor dari akar dari persamaan kuadrat tersebut. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yang cenderung pada pengamatan akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan papan geser pemfaktoran kuadrat yang saya beri nama alat peraga Pager Tormaku.
yaitu papan geser pemfaktoran persamaan kuadrat. Menggunakan alat peraga Pagur Turmaku ini, saya sudah beberapa tahun menggunakan alat peraga ini. Di antaranya alat peraga ini memiliki keunggulan, yaitu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini adalah cara yang inovatif yang tidak dijumpai di buku-buku pelajaran SMP atau MTS. Biaya untuk membuat alat peraga ini sangatlah murah, dan alat peraga ini mudah dibawa kemana-mana, bisa mudah disimpan, dan bisa diterapkan di semua sekolah. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat lebih cepat dibanding menggunakan pemfaktoran ataupun rumus ABC. Pada kegiatan inti, siswa berdiskusi dan belajar kelompok. Saya melakukan penilaian formatif dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian saya mencatat semua aktivitas siswa, semua pertanyaan. Saya juga mencatat semua jawaban-jawaban siswa. Setelah mereka selesai melaksanakan tugasnya, masing-masing perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Siswa saling bertanya dan saling menjawab. Siswa saling berdiskusi dan bertukar pendapat. Saya berperan sebagai fasilitator, memberi dukungan dan penguatan terhadap pertanyaan ataupun jawaban dari siswa saya. Selanjutnya, hasil masing-masing kelompok ditempel di depan kelas. Menjelang akhir pembelajaran, siswa mengerjakan soal secara individu untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Ini sebagai penilaian formatif. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi untuk mengetahui perasaan siswa saya setelah mengikuti pembelajaran dengan mengisi Google Form. Dari hasil Google Form yang sudah saya siapkan, diketahui hampir semua siswa merasa senang dengan pembelajaran yang saya laksanakan pada hari itu. Hanya ada 2 siswa yang kurang merasa senang karena ketika mempelajari materi, HP-nya ngedrop atau baterainya habis. Hal itu bisa diantisipasi dengan siswa lain yang membantu menjelaskan materi tersebut. Untuk rencana tindak lanjut, saya tetap menggunakan media pembelajaran ini untuk materi yang lebih kompleks, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Hari ini saya belajar tentang matematika. Pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Wahyudi sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Beliau menggunakan tipe belajar atau cara belajar sesuai kebutuhan kami, sehingga kami lebih menguasai materi yang diberikan. Cara pembawaannya pun enjoy dan friendly, sehingga kami pun dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Setelah mengamati pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Wahyudi yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal ini begitu menarik bagi saya. Karena saya melihat bagaimana siswa dikelompokkan dan diberikan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga siswa menjadi asik ketika belajar di kelas. Hal lain yang menarik bagi saya adalah ketika banyaknya pemanfaatan alat peraga dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika, yang biasanya pembelajaran matematika itu monoton. Jadi siswa merasa asyik ketika mengerjakan pembelajaran matematika. Hal ini sangat menginspirasi bagi saya untuk ikut menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas bahasa Inggris saya. Terima kasih. Setelah saya mengamati pembelajaran matematika yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi sebagai guru mapel matematika, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan menurut saya pembelajaran ini sangat cocok karena sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa dan menjadikan pembelajaran ini lebih aktif. Dan kedepannya saya berharap guru-guru yang lain juga bisa mempraktekkan sesuai dengan mata pelajaran yang lain di SMP Negeri 2 Madrajah. Demikian pengalaman praktek baik saya dalam menerapkan Semega Topku, bikin siswa ngetop dalam pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.